Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Puyo Silky Puding akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rasa Meviani dan 3 rekan saya yaitu Aulia Juliati, Devi Noviani, dan Rizky Oktaviani Putri. Metode pelaksanaan. Yang pertama, tempat pelaksanaan program. Tempat pelaksanaan program akan dirancang dan dilakukan di Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. Yang kedua, yaitu prosedur pelaksanaan program. Prosedur pelaksanaan program itu ada 5. Tahap yang pertama yaitu tahap diskusi, di mana pada tahap ini akan dilakukan diskusi mengenai hal-hal yang diperlukan untuk membuat inovasi terhadap produk tersebut. Yang kedua, yaitu tahap pembentukan struktur organisasi. Pada tahap ini, setiap anggota akan diberikan tugas dan tanggung jawab agar kegiatan-kegiatan yang dirancang itu dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, kita membuat produk dessert tersebut menjadi produk yang digemari banyak orang, terutama masyarakat yang ada di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Nah, yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan untuk melihat kekurangan dan kendala yang ditimbulkan setelah adanya tahap-tahap tersebut. Tujuan tahap ini yaitu mengamati dan menganalisis keberhasilan program ini. Nah, hasil dari semua tahapan-tahapan ini akan dijadikan dasar dalam laporan PKMK dan juga sebagai acuan dalam pengembangan produk untuk kedepannya. Jadwal kegiatan. Bulan pertama kita melakukan diskusi anggota dan pendampingan. Bulan kedua kita melakukan pembentukan struktur organisasi. Bulan ketiga kita melakukan pelaksanaan. Bulan keempat kita melakukan evaluasi dan pembuatan laporan. Rancangan biaya. Yang pertama dari pemasukan. Nah, sumber dananya itu dari Bikti sebesar 2.200.000. Jadi totalnya yaitu 2.200.000. Pengeluarannya sendiri itu ada modal awal operasi usaha sebesar 900, biaya pemasaran sebesar 300, pembelian peralatan sebesar 250.000, transportasi sebesar 500.000, dan komunikasi sebesar 300.000. Jadi totalnya sebesar 2.250.000. Di sini saya akan menjelaskan analisis usaha pembuatan Puyo Silky Dessert dalam 1 kali produksi biaya tetap atau fixed cost. Di dalam tabel terdapat uraian, jumlah, harga satuan, besarnya, serta penyusutan. Dan di dalam tabel ini terdapat peralatan yang digunakan untuk pembuatan, yaitu kompor sebanyak 1 buah, panci kecil 2 buah, pisau 1 buah, talenan 1 buah, serta mangkok besar 2 buah dengan harga masing-masing kompor 50.000, panci kecil 5.000, pisau 30.000, talenan 50.000, serta mangkok besar 30.000, dan total semua untuk membeli peralatan sebanyak Rp200.000. Dan penyusutan yang ada kompor 5.000, panci kecil 2.000, pisau 6.000, talenan 10.000, serta mangkok besar 7.000 dengan total 30.000. Selanjutnya ada variable cost dalam 30 hari. Di dalam tabel terdapat uraian atau bahan-bahannya, jumlah, harga satuan, serta total atau besar biaya yang digunakan. Yang pertama, susu dan yogurt dengan jumlah 15 liter dan 10 botol dengan harga satuannya 13.000 ditambah 60.000 dengan total 79.000. Yang kedua, plastik atau tempat yang digunakan untuk puding dengan jumlah 250 buah
dengan harga satuan Rp1.300 dan jumlah totalnya Rp325.000. Dan yang ketiga, gas LPG dengan total 2 buah harga satuan Rp25.000 dengan total Rp50.000, biaya tenaga kerja 30 hari dan masih belum bisa diperhitungkan, dan total untuk variabel cost dalam 30 hari adalah Rp1.170.000. Total biaya produksi sama dengan total investasi ditambah total penyusutan ditambah total biaya operasional per tahun sama dengan Rp200.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp2.250.000 dikali per tahun atau 12, dengan hasil akhir Rp27.230.000. Penjualan Puyo, jumlah produk dikali waktu penjualan 1 bulan dikali harga penjualan 250 cup dikali 1 bulan dikali 12, dengan hasil Rp3 juta. Selanjutnya ada penjualan per tahun sama dengan Rp3 juta dikali 12 bulan sama dengan Rp36 juta. Dengan jumlah penjualan per tahun diperkirakan 3.000 bungkus. Yang selanjutnya ada HPP atau harga pokok penjualan. HPP atau harga pokok penjualan sama dengan total cost per tahun dibagi total produksi per tahun, yakni Rp27.230.000 dibagi 3.000 dengan hasil Rp976,66. Analisis biaya manfaat. Keuntungan sama dengan penerimaan dikurangi total biaya produksi sama dengan Rp3 juta dikurangi Rp1.170.000 dengan hasil akhir Rp1.830.000. Keuntungan per tahun sama dengan Rp1.830.000 dikali 12 dengan hasil akhir Rp23.790.000. BEP atau break even point. BEP terjadi bila TC sama dengan TR. BEP sama dengan biaya operasional per tahun dibagi harga sama dengan Rp27 juta dibagi 12.000 dengan hasil akhir 2.250.000 bungkus. Payback period sama dengan investasi ditambah biaya operasional dibagi laba bersih ditambah penyusutan sama dengan Rp200.000 ditambah Rp27 juta dibagi Rp1.830.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp27.200.000 dibagi Rp1.860.000 dan dengan hasil akhir Rp175,488 per bulan. BEP atau break even point. BEP terjadi bila TC sama dengan TR. BEP sama dengan biaya operasional per tahun dibagi harga sama dengan Rp27 juta dibagi 12.000 dengan hasil akhir 2.250.000 bungkus. Payback period sama dengan investasi ditambah biaya operasional dibagi laba bersih ditambah penyusutan sama dengan Rp200.000 ditambah Rp27 juta dibagi Rp1.830.000 ditambah Rp30.000 sama dengan Rp27.200.000 dibagi Rp1.860.000
dan dengan hasil akhir 175,488 per bulan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan kurva penjualan berdasarkan kegiatan PKM selama 1 bulan. Kuantitas minggu pertama 6 cup, minggu kedua 12 cup, minggu ketiga 8 cup, minggu keempat 15 cup. Selanjutnya perolehan minggu pertama 60.000, minggu kedua 120.000, minggu ketiga 80.000, minggu keempat 150.000, jadi total perolehan 390.000. Hasil analisis. Nah, selama 1 bulan kita itu menjual 39 cup. Harga yang ditawarkan yaitu 10.000 per cup. Target penjualan selama 1 bulan itu 35 per cup. Hasil penjualan 1 bulan itu 390.000. Total biaya operasional selama 1 bulan itu 200.000. Jadi keuntungan tiap bulannya yaitu sebesar 190.000. Nah, untuk break even pointnya volume produksi sama dengan total biaya dibagi harga, di mana 200.000 dibagi 10.000 sama dengan 20 per cup. Jadi pada tingkat volume produksi 20 cup Puyo Silky, usaha ini berada pada titik impas dan secara keseluruhan produk Puyo Silky Puding mengalami peningkatan dengan diiringi promosi yang gencar. Biaya bahan habis pakai 50%. Materialnya susu, yaitu justifikasi pemakaian bahan baku, kuantitasnya itu 1 liter, harga satuannya itu 15.000, jadi totalnya sebesar 15.000. Nah, yogurt, justifikasi pemakaian sebagai bahan baku, kuantitasnya 2 botol, harga satunya 10.000, jadi totalnya 20.000. Nah, agar-agar dan jelly, justifikasi pemakaian sebagai bahan baku juga, kuantitasnya itu 1 saset agar-agar, 1 saset jelly, harga satuannya 3.000 per agar dan 3.000 per jelly, jadi total jumlahnya sebesar 6.000. Buah stroberi, nah justifikasi pemakaiannya bahan baku, kuantitasnya itu 1 pak, harga satuannya itu 10.000 per pak, jumlahnya 10.000. Cup dan sendok, justifikasi pemakaiannya sebagai wadah, kuantitasnya itu 1 pak, harga satuannya 25.000 per cup dan 20.000 per sendok, jadi totalnya 45.000. Material yang terakhir yaitu bubuk red velvet, coklat dan green tea, justifikasi pemakaiannya sebagai bahan baku, kuantitasnya itu bubuk red velvet 1 plastik, coklat 1 plastik dan green tea pun 1 plastik, harga satuannya 8.000 per plastik, jadi total jumlahnya sebesar 24.000. Nah, untuk subtotal keseluruhannya tersendiri itu sebesar 120.000 rupiah. Ada biaya perjalanan sebesar 10%. Nah, materialnya transportasi anggota, justifikasi pemakaiannya itu transportasi selama Pemalang Pekalongan, kuantitasnya itu 30 hari, harga satuannya itu 20.500 per orang, jadi totalnya 75.000, subtotalnya sebesar 75.000. Biaya lain-lain sebesar 10%. Materialnya yaitu brosur, justifikasi pemakaiannya sebagai pengenalan produk, kuantitasnya itu 10, harga satuannya itu 3.000, jadi totalnya 30.000. Untuk pulsa sendiri, justifikasi pemakaiannya sebagai penunjang kegiatan, harga satuannya itu 60.000, jadi jumlahnya 60.000, subtotalnya sebesar 90.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan biaya peralatannya. Yang pertama kompornya 1, harga satuannya 250, jumlahnya 250. Yang kedua pancinya 1, harga satuannya 50.000,
spatula 2 harganya 5.000, sendoknya 3 harganya 5.000, gasnya 1 harga satuannya 20.000, pisaunya 2 10.000, guntingnya 2 10.000, ulekannya 5.000, tumblernya 1 20.000. Jadi 1.000, pisaunya 2 10.000, guntingnya 2 10.000, ulekannya 5.000, tumblernya 1 20.000. Jadi totalnya 425.000. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai testimoni dari Puyo Silky Pudding. Bisa kita lihat bahwa kita memiliki sistem yaitu open order sebelum order dimulai untuk para customer. Untuk varian kita memiliki varian green tea, red velvet, oreo, dan vanilla. Nah, berikut adalah testimoni-testimoni dari customer kami. Nah, sekian penjelasan dari laporan akhir PKM Kewirausahaan Puyo Silky Pudding yang dilaksanakan oleh kelompok kami.